Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul mu'allif wa hafidhahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yataghayyarul awwalu qabla tsani. Tidak boleh berubah yang pertama sebelum yang kedua. Maksudnya an la yataghayyarul badi, an la yataghayyarul badi bitalaffuzi, bahwa tidak boleh berubah yang memulai dengan pengucapannya, dengan talaffuz, dengan pengucapannya. Maknanya apa tuh? Berubah. Makna taghayyuri artinya berubah, ayyab sahu, nggak boleh dia membatalkan baiknya, nggak boleh membatalkan penjualannya. Au yarji'u alai bai'i, nggak boleh dia menarik penjualannya. Qabla faraghi tsani min kalami, sebelum dia menyelesaikan yang kedua dari ucapannya. Contohnya apa? Saya jual kepada engkau kitab ini, enggak, pulpen ini, itu nggak boleh gitu tuh. Jadi akhirin dulu. Kalau pengen jual buku, jual buku. Kalau pengen jual pulpen, pulpen dulu tuh. Demikian. Jangan sampai ada kalimat saya jual kepada engkau buku ini, enggak deh, pulpen ini, itu nggak boleh kayak begitu. Jadi kalau pengen jual barang, atu-atu, saya jual kepada engkau kitab ini. Pengen jual lagi yang kedua, saya jual kepada engkau pulpen ini, itu demikian. Jadi nggak boleh tuh dia membatalkan atau menarik penjualan sebelum selesai yang kedua dari ucapannya. Yang ketujuh, dia punya motor banyak, ada 3 tuh. Ada Yamaha, ada Honda, ada Vespa. Saya jual kepada engkau motor Yamaha, enggak nih Honda itu nggak boleh. Jadi kalau mau atur-atur tuh, atur-atur, selesai yang pertama udah, baru yang kedua, begitu. Jadi nggak boleh membatalkan dari B-nya penjualannya, atau nggak boleh menarik dari penjualannya atau B-nya. Yang ketujuh, an yatalaffadha bihaitu yusmi'u man biqurbihi, harus mengucapkan sekira-kira memperdengarkan orang yang di dekatnya. Jadi kalimat ijab, kalimat qabul harus diperdengarkan orang kepada orang yang dekatnya. Fala yasihu idza talaffadha wa asma'a nafsahu faqat, maka nggak sah nggak sah penjualan apabila dia melafazkan dan memperdengarkan dirinya saja, nggak bisa tuh. Jadi harus kalimat ijab, kalimat qabul harus diperdengarkan kepada orang yang di dekatnya. Saya jual motor Honda, sebutin tahunnya, sebutin catnya, sebutin segala macamnya itu kepada Anda seharga 2 juta rupiah. Itu kalimat talaffuz namanya itu. Pengucapannya harus apa? Harus diperdengarkan kepada orang yang ada di dekatnya. Kalau enggak, maka dihukumkan B-nya, penjualannya dihukumkan tidak sah. Sekarang hukum isyaratil akhrasi, hukum dari isyarat orang yang ganggu. Ini bagaimana hukumnya tuh? Isyaratuhu, isyarat dari orang yang ganggu, idza kanat yafhamuha kullu ahadin fahiya sharihatun, apabila dipahami itu misalnya oleh salah satu orang pihak dari penjual atau pembeli, maka itu hukumnya sharihatun, maka hukumnya isyarat yang jelas. Jadi kalau yang jual dia misalnya ganggu, kemudian yang beli gak ganggu, yang jual ngasih isyarat bahwa dia ngejual handphonenya misalnya, yang beli ngerti itu, maka ini disebut dengan isyaratnya sharihah, jelas. Fatasihu bila niyatin, maka sah itu isyarat tanpa perlu ada niat. Jadi nggak perlu niat, udah dari pembeli dia punya isyarat pakai tangan tuh bahwa dia menjual handphonenya kepada si penjual ini, kepada si pembelinya, dari si penjual dia jual handphone kepada si pembelinya. Pembelinya paham, maka dihukumkan sah isyaratnya tanpa perlu niat. Wa in kanat la yafhamuha illa al-fatinuna,
au khulata'uhu fahiya kinayatun. Kalau bahasa isyaratnya hanya dipahami oleh orang-orang yang cerdas atau orang yang bergaul kepada orang yang nganggur tadi, maka hukumnya adalah isyaratnya kinayah, jadi bukan sharihah. Kalau tadi isyaratnya adalah isyarat yang sharihah yang jelas karena dipahami oleh salah satu pihak. Si penjualnya ganggu, pembelinya ganggu, si pembeli ngerti ini bahasa isyarat bahwa si orang yang ganggu tadi menjual barangnya, maka disebut dengan isyaratnya sharihah jelas, sah isyaratnya tanpa perlu niat. Tapi kalau seandainya isyaratnya hanya dipahami oleh orang yang cerdas atau orang yang sering bergaul kepada orang yang gagu tadi, maka ini isyarat disebut dengan isyarat kinayah. Wa tasihu ma'an niyati, sah isyarat tersebut tapi harus dengan niat. Tuh, demikian tuh. Jadi itu isyarat dihukumkan sah yang kinayah tapi mesti ada niat. Jelas ya? Jadi hukum bahasa isyarat dari orang yang gaul, kalau itu bahasa isyarat dipahami oleh salah satu orang yang melakukan transaksi jual beli, maka disebut dengan isyaratnya disebut dengan sharihah atau yang jelas. Itu isyarat dihukumkan sah tanpa perlu niat. Tapi kalau bahasa isyaratnya itu dipahami oleh orang-orang cerdas atau orang-orang yang bergaul kepada orang yang ganggu tadi, maka bahasa isyarat tersebut adalah masuk kategori kinayah. Dia sah tapi perlu apa? Perlu niat tuh. Wa amma isyaratun natiqi, adapun bahasa isyarat dari orang yang berbicara, fala tu'tabaru, maka tidak dianggap menjadi hukum, nggak sah pada akhirnya tuh. Jadi kalau yang bicara bisa, bukan gagu, harus ngomong, nggak boleh pakai menggunakan bahasa isyarat. Kejadian begitu kan tuh. Jadi begitu tuh. Ada satu daerah pasar hewan, dia nawar jualnya pakai apa? Pakai tangan tuh, gitu. Itu nggak sah tuh, karena dia bukan orang gagu, nggak sah tuh begitu. B-nya dihukumkan tidak sah tuh, karena dia orang yang an-natiq, yang bisa ngomong. Fala tu'tabaru tuh, maka tidak bisa dianggap menjadi hukum, tidak sah hukumnya. Itu masalah apa? Ambil hewan gitu ya deh. Dia biar ketahuan tuh dia punya harganya itu, maka menggunakan pakai tangan tuh, jari segala macam tuh, itu nggak dihukumkan nggak sah. Atau pakai sarung gitu tuh, masukin tangannya tuh, gituin tuh. Nah itu hukumnya tidak sah karena dia merupakan isyarat dari orang yang bisa bicara. Yang ke-8, baqaul ahliyati ila wujudi syakkil akhari, adanya keahlian sampai adanya bagian yang lain. Kharaja bihi, tidak termasuk dengan kalimat tersebut idza zalatil ahliyatu qabla wujudi syakkil akhari, hilangnya keahlian sebelum adanya bagian yang lain. Wa syakkul akharu huwal qabul, wal baca asyak wal baca asyik. Di sini asyik dua-duanya boleh. Wasyikul atau wasyakkul akharu wal qabulu, bagian yang lain adalah al-qabul, penerimaan. Contohnya bagaimana itu? Suratuhu idza ajabal bai'u, apabila orang yang menjual dia mengijabah, faqala bi'tuka hada bikada, karena yang jual barang saya jual kepada engkau ini dengan itu. Wa qabla qabulil mushtari, dan sebelum orang yang membelinya, tara'a alal ba'i, datang atas orang yang jual al-jununu awi ilma'u, adanya gila atau adanya ayan atau pingsan. Jadi hukumnya dihukumkan bagaimana tuh? Kalau pas lagi akad, si penjual bilang saya jual handphone saya, sebutin tahunnya, mereknya, warnanya kepada Anda seharga Rp1.000. Maka si orang yang membeli, sebelum dia bilang saya beli, dia pingsan
Atau dia gila, dihukumkan B-nya dihukumkan tidak sah, karena harus ahlinya tuh. Kalau orang gila kan bukan ahlinya, atau orang yang biasa juga bukan ahli untuk melakukan B. Jadi harus adanya keahlian sampai adanya bagian yang lain. Jadi harus si penjual udah bilang saya jual barang aku kepada engkau, sebutin barangnya, tahunnya, mereknya, catnya, seharga sekian, sebutin. Maka si pembeli bilang saya beli barang engkau, sebutin semua, udah kelar, dia gila, maka B-nya dihukumkan apa? Dihukumkan sah, karena terjadinya akad jual beli tadi seluruhnya dalam kondisi apa? Dua-duanya merupakan ahli pada masalah B tersebut. Yang kesembilan, al-khitabu, khitab. Jadi kalau pertengahan lagi akad orang yang ngejualnya pingsan, dihukumkan B-nya tidak sah. Atau yang belinya gila, maka dihukum juga tidak sah, karena harus wujudul ahliyati ila wujudi syakil akhari, adanya keahlian sampai adanya bagian yang lain. Artinya bagaimana tuh? Tadi harus kondisinya kondisi ahli B, orang yang ahli pada masalah penjualan. Jadi sebelum datang daripada bagian yang lain harus ada dua-duanya keahliannya. Yang kesembilan al-khitabu, khitab. Fala budda min jarayanil khitabi bainal aqidaini, maka mesti berlakunya khitab di antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Falau qalal bai'u, kalau seandainya si orang yang jual bilang bi'tu Zaidan wal mushtari huwa Zaidun lam yasih, saya jual kepada engkau budak yang namanya Zaid, yang membeli si Zaid, gak sah kayak begitu. Fala budda an yakula bi'tuka, harus bilangnya kalimatnya adalah bi'tuka. Jadi jangan bilang bi'tu Zaidan, jangan. Misalnya yang belinya namanya Yamaha, kita bilang saya jual kepada engkau Yamaha, gak sah tuh. Karena pada demikian tuh, karena mesti berlakunya khitab di antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak boleh saya jual Z kepada engkau, yang belinya namanya Z, itu dihukumkan tidak sah. Talabudda an yakula bi'tuka, jadi harus menggunakan kalimat saya jual kepada engkau. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.